Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus, dan kali ini saya mau review satu kayu yang agak spesial. Ini dari Nitaku. Ini kayunya pakai Kisohinoki 7 ply Kisohinoki plus 4 ply karbon. Ini kayu Hino Blade 722. Nah, ini kalau dilihat memang si kayunya agak spesial. Ini special edition kalau nggak salah, Hino Blade 722 ini. Jadi ini kalau dilihat ini rapi banget, tapi nanti kita lihat dari dekat. Saya cuma mau bilang dikit aja. 4 ply karbon dan 7 ply Kisohinoki. Tapi tipis banget ini kayu juga. Kalau gitu kita langsung lihat dari dekat biar kelihatan tipisnya. Kita nanti ukur tebalnya berapa, dimensinya berapa. Jadi langsung aja. Ini dia ini Nitaku Hino Blade 722. Nah, ini dia. Sekarang udah ada kayunya, Nitaku Hino Blade 722. Ini ada Nitaku Hino Blade 722 FL offensive sec, speednya fast, feelingnya hard. Emang feelingnya hardnya segimana sih, nanti kita coba di meja. Kita buka aja, kita lihat ini kayunya. Agak lucu juga sih bentuknya. Ini bukan kayu baru ya. Ini kayu pernah dipakai, cuma masih bagus lah, masih rapih tuh. Kayunya ini agak tipis kalau menurut saya. Sebelum diukur juga ini saya lihat gini, ini udah lumayan tipis sih kayunya. Terus logo ininya bukan cuma ada tag di bawahnya, yang dari ini bahannya kayaknya stainless steel, ada NJTT AA. Lalu ini biasanya kayak logo yang ditanam gitu pakai mika atau apa gitu, akrilik. Ini bukan, ini kayak di apa disebutnya ya, di grafir apa itulah 722 Hino Blade gitu. Jadi agak eksklusif juga sih kayaknya. Ini 7 ply Kisohinoki plus 4 ply karbon. ini pasti ya feelnya hard, feelnya stiff. Mungkin kenceng juga sih harusnya. Tapi sebentar, kita ukur dulu ini beratnya berapa ya. Kita ukur beratnya. Ini 0, beratnya 90, 89. Oh, ini yang ternyata ini tuh beratnya ditandain sama yang punyanya 89 jauh kan, 89 gram. Ini beratnya 89 gram. Lalu saya mau coba ukur tebalnya. Tebalnya ini 5,4 mili. 5,4 mili, dan memang tipis untuk kayu ofensif. Tapi memang kayu ini ya stiff tadi itu. Jadi meskipun tipis, tapi dari top ply-nya, dari bahannya, dari komposisinya, dari karbonnya aja udah 4, apalagi ya udah kebayang kayak gimana feel-nya, kayak gimana powernya gitu. Tapi sebentar, kita ukur dimensinya.
Nah, dan untuk lebar headnya ini 151 mili atau 15,1 cm. Lalu tingginya ini 151 kali 157, dan garis bawahnya saya selalu ukur ini 9, masih standar 9 mili. Bawahnya 151, ini 157. 7 play Kisau Hinoki plus 4 play karbon. Gimana rasanya? Langsung aja kita coba kayu ini ke meja. Jadi tonton terus sampai habis videonya, jangan kemana-mana, soalnya kesimpulan nanti ada di akhir video. Jadi pantengin terus videonya.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba kayunya. Ini kayu Nitaku Hinoblade. Nah, Nitaku Hinoblade 722. Dan saya cobanya pakai karet DHS Hurricane 3 min 50. Nah, ada di sini reviewnya. Kalau mau lihat, ini buat forehandnya, lalu backhandnya ini karet dari DHS juga, cuma ada nanti. Nah, jadi saya pakai teki kanan kiri. Kenapa pakai karet ini? Soalnya tadinya sih pikiran saya kan ini kayunya 7 ply wood dan 7-7-nya itu hinoki, lalu karbonnya 4. Jadi saya pikir bakalan kenceng, dwell time-nya agak kurang, jadi saya pasangin karet Cina Teki dua-duanya, jadi biar menyimbangkan aja sih. Dan memang bener, kesan yang pertamanya saya pikir bakalan kenceng dan kontrolnya kurang, itu pakai karet ini agak kebantu lah. Soalnya ini Teki tapi soft kan, jadi dual time-nya bisa sedikit nambah, sedikit banyak. Sedikit banyak, dual time-nya juga bertambah jadi banyak gitu lah. Nah, jadi pakai karet ini tuh sedikit membantu kalau menurut saya. Si dual time-nya juga nggak terlalu minim, jadi dual time-nya agak lebih banyak, agak lebih lama di si bola nempel di bednya tuh. Pas perkenaan bed sama bola tuh nempelnya agak lebih lama, jadinya kontrolnya lebih enak. Untuk powernya sendiri memang baru pakai karet Cina kayak gini aja udah kenceng, memang kenceng. Untuk main depan, main belakang nggak ada masalah lah. Ini udah pasti tenaganya cukup mau main depan atau belakang juga. Habis itu apa ya, si power udah pasti besar. Kontrol kalau saya pikir tergantung karet. Kalau karetnya ya terlalu kenceng juga, kontrolnya pasti nggak ada. Ini kayu kenceng banget. Tapi kalau pakai karet ini sih saya rasa nggak kenceng banget lah, cukup kencengnya. Tapi kalau pakai karet yang lain yang lebih kenceng lagi, mungkin ya saya rasa bakalan dual time-nya berkurang, speed sama powernya pasti naik bertambah, tapi kontrolnya pasti turun. Jadi setup sebenarnya macam-macam lah, cocok-cocokan. Tergantung selera, tergantung tipe, tergantung kebutuhan setiap pemain beda-beda. Jadi kalau saya masih senang kayak gini. Dan ini ternyata pakai Cina Teki di backhand enak juga buat pakai kayu ini, dorong-dorong, buat gesek-gesek ini udah dapet lah. Nah, jadi si kayu ini sih sebenarnya kesimpulannya sih, ini juga di luar ekspektasi saya. Yang saya pikir kayunya bakalan kencang banget, soalnya karbonnya 4 dan pakai all hinoki, 7-7-nya 7 lapisnya tuh hinoki. Lalu saya pikir kontrolnya bakalan nggak ada. Nah, tapi memang pas kemarin saya ukur ketebalannya dan cukup tipis, saya pikir memang masih ada lah kontrolnya gitu. Jadi nggak terlalu feel-less gitu lah kalau disebut. less feel gitu loh, nggak ini ada lah. Jadi kayu ini ya gitu tadi, kenceng tapi masih ada kontrolnya soalnya tipis. Itu sih sebenarnya intinya. Habis itu tadi dari segi feel dipakainya, perkenaan buahnya kayak gitu loh. Sekarang dari segi handle-nya, ini ternyata handle-nya
ini handle paling pas di tangan saya dari semua kayu. Saya jujur ini handle paling pas. Handlenya agak sedikit kayak apa ya disebutnya, ini kayak AN gitulah, tapi cuma sedikit di ujung sini aja ada sedikit kayak tonjolan lagi tuh kelihatan kalau bisa dilihat ini, tapi di sini sih FL. Nah, terus si besar ininya bulatnya enak pas gitu di tangan, tapi ke atasnya tipis, jadi nggak terlalu tebel gitu. Nah, jadi ininya si jari telunjuknya tuh pas gininya enak, jadi ini pas aja lah, pas. bed paling pas di tangan. Tapi ya kalau untuk saya jujur ini terlalu kenceng. Jadi ini saya cukup seneng sama handle-nya aja. Nah, jadi itu dia sedikit tentang Nitaku Hinoblade 722 ini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.